Ternyata pada masa-masa remaja Buya Hamka juga mengalami kegalauan. Beliau juga merasakan bagaimana jati diri yang belum ditemukan atau kemana hidup ini akan diarahkan. Dalam pencarian jati diri itu, beliau menjumpai beberapa orang tokoh yang di kemudian hari dari tokoh tersebut akhirnya jadilah beliau seperti Buya Hamka yang kita kenal pada hari ini. Di samping tentunya pengaruh dari orang tua, tapi ada tokoh lain yang membuat beliau betul-betul menemukan jalan hidup yang sejati. Siapa mereka? Akan kita ikuti dalam seri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertengahan tahun 1924, ketika itu Abdul Malik, yang kemudian kita kenal dengan nama Buya Hamka, baru berusia 16 tahun. Ketika makan siang, beliau menyampaikan kepada ayahnya keinginan untuk berangkat ke Tanah Jawa. Ayah beliau menjawab, "Apa yang akan kau cari di Tanah Jawa tersebut? Kalau ingin menuntut ilmu agama, maka di sini pun sudah cukup untuk menambah wawasanmu tentang ilmu agama. Tapi kalau engkau berkeinginan untuk datang menemui kakak iparmu, menemui kakakmu, A.R. Sultan Mansur di Pekalongan, maka ayah izinkan. Tapi, ungkap ayah beliau kemudian, sekarang engkau sudah beranjak dewasa, sudah akhil balik. Ayah hanya menyampaikan saran, tetapi keputusan tetap berada di tanganmu. Ayah tidak akan menghalangi kemana engkau pergi." Akhirnya dengan kebulatan tekad, karena memang sedang mengalami masa-masa pencarian jati diri bagi seorang Abdul Malik kecil pada saat itu, tetap beliau putuskan untuk berangkat ke Yogyakarta. Sesampai di Yogyakarta, beliau menemui Marah Intan, yang ketika itu disebut sebagai satu-satunya orang Minangkabau, satu-satunya orang Maninjau yang berniaga di Yogyakarta. Di rumah Marah Intan lah Abdul Malik menginap. Beberapa hari kemudian beliau bertemu dengan Ja'far Amrullah, adik ayah beliau, yang rupanya juga sedang berada di Yogyakarta. Dalam pengakuannya, dia sedang mengikuti beberapa kursus atau sedang mengikuti beberapa pertemuan-pertemuan keislaman selama lebih kurang 2 bulan. Karena memang sedang dalam masa pencarian tersebut dan disampaikan bahwa adik ayahnya itu juga sedang mengikuti beberapa kursus keislaman, Buya Hamka diajak untuk mengikuti pertemuan itu. Pertemuan pertama yang beliau datangi adalah pengajian tafsir yang diadakan oleh Ki Hadi Kusumo. Di kemudian hari beliau dikenal atau lebih populer dengan nama Ki Bagus Hadi Kusumo, salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta pada tahun 1945. Di pengajian tafsir yang diasuh oleh Ki Bagus Hadi Kusumo ini, pada awalnya Buya Hamka tidak mendapatkan sesuatu yang baru, karena beliau berpandangan bahwa sebelum sampai di Jogja ini pun saya sudah belajar tafsir. Tetapi ketika pelajaran itu dimulai, barulah kemudian Buya Hamka merasakan suasana, merasakan keadaan yang berbeda dengan apa yang dahulu dipelajarinya. Ketika di Tawalib, dia baru hanya sampai pada tahap membaca teks. Tidak lebih dari itu. Sekedar informasi yang sampai ke fikirannya. Tetapi ketika pelajaran tafsir yang diasuh oleh Ki Bagus Hadi Kusumo tersebut dilangsungkan, beliau menerangkan maksud dari ayat per ayat dan dihubungkan dengan kondisi kekinian umat Islam yang ada di Tanah Jawa, kemudian refleksi apa yang bisa diambil dari ayat tersebut dan bagaimana atau apa yang seharusnya dilakukan. Akhirnya Buya Hamka merasa terpukul dengan anggapan beliau bahwa pelajaran tafsir itu adalah sama dengan apa yang dahulu beliau dapatkan ketika di Padang Panjang. Sehingga dengan menemukan nuansa atau suasana baru dari pengajian tafsir itu, beliau bersemangat untuk tetap mengikuti pertemuan demi pertemuan.
Kemudian beliau juga diajak oleh adik ayahnya itu untuk mengikuti kursus yang diadakan oleh Syarikat Islam, sebuah organisasi keislaman yang didirikan oleh Haji Samanhudi di kota Surakarta, kemudian dikembangkan oleh pendiri yang lain, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Syarat untuk mengikuti atau menjadi peserta kursus Syarikat Islam tersebut mesti membayar 1 gulden. Dan syarat kedua adalah umurnya minimal 18 tahun. Akhirnya dicarilah cara supaya umur Buya Hamka yang ketika itu baru 16 tahun, akhirnya dinaikkan menjadi 18 tahun. Dalam rangka bisa mengikuti kursus yang diadakan tersebut. Membayar uang pendaftaran dan umur beliau dalam tanda petik dianggap sudah layak mengikuti kursus, akhirnya diterima dan dilantik menjadi anggota Syarikat Islam. Di sanalah beliau kemudian mendapatkan pencerahan dari Haji Umar Said Cokro Aminoto melalui tema pengajian kursus yang disampaikannya itu tentang Islam dan sosialisme dalam rangka menjawab gencarnya gerakan komunis, dalam rangka menjawab ideologi sosialis. Kemudian bagaimana Islam memandang ideologi sosialis tersebut. Kesejahteraan yang disampaikan oleh propaganda orang-orang komunis dari gerakan sosialisme itu kemudian dijawab dengan ajaran Islam oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, sehingga kelihatan bahwasanya Islam jauh lebih tinggi daripada ideologi ciptaan manusia itu. Dan pada pertemuan ini pun akhirnya Buya Hamka mendapatkan sebuah konsepsi politik Islam dan sebagai jawaban terhadap gencarnya gerakan sosialis. Di kemudian hari buku tersebut atau diktat kursus itu menjadi buku yang fenomenal dari karya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian orang yang juga mempengaruhi atau menambah wawasan, membuka pikiran beliau, membuka daya nalar intelektual beliau adalah Raden Suryo Pranoto. Dari Suryo Pranoto ini beliau belajar tentang sosiologi, belajar tentang bagaimana masyarakat yang ada di Pulau Jawa, bagaimana menghadapi masyarakat di mana kita berada. Jadi dari kajian tentang tafsir, kemudian politik Islam, sesudah itu bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, yang kemudian itu membuat Buya Hamka semakin menyadari betapa sedikit ilmu yang dianggapnya sudah cukup ketika berada di Padang Panjang. Di saat beliau belajar pada ayahnya di perguruan Tawalib ataupun di Tawalib Parabe yang ada di pinggir kota Bukit Tinggi. Selanjutnya beliau belajar pula kepada Haji Fakhrudin. Haji Fakhrudin ini dikenal sebagai orator dan juga seorang penulis kawakan pada zamannya. Keteguhan dia dalam menghadapi misi Zending, menghadapi misi kristenisasi. Haji Fakhrudin termasuk orang yang berani berdialog untuk mempertahankan akidah Islam dan menghadapi misionaris ketika mereka memperbandingkan Islam dengan ajaran Nasrani. Haji Fakhrudin termasuk seorang orator dan juga seorang ahli debat. Dari sana pun Buya Hamka akhirnya mendapatkan sesuatu yang baru dari perjalanan intelektual beliau, dari keresahan beliau mencari jati diri, sehingga keresahan-keresahan yang beliau alami selama ada di Padang Panjang ataupun di pesantren lain seakan-akan terisi. Kekosongan yang beliau rasakan sebelum berangkat ke tanah Jawa itu seakan-akan mendapatkan asupan yang mengenyangkan dahaga intelektual beliau. Selama lebih kurang 6 bulan berada di Yogyakarta, akhirnya barulah beliau berangkat ke Pekalongan, yang pada awalnya disebut rencana ke Jawa itu adalah untuk menemui kakak ipar beliau, Ahmad Rashid Sultan Mansur, yang ada di kota Pekalongan. Awal tahun 25, beliau datang ke Pekalongan menemui kakak ipar beliau, Ahmad Rashid Sultan Mansur, yang menjadi suami dari Fatimah, adik kakak dari beliau, yang merupakan ibunya itu adalah
Rehana yang meninggal di Mekah ketika beliau diajak oleh Haji Muhammad Rasul, Haji Abdul Karim Amrullah untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam menuntut ilmu. Tinggal Fatimah pada saat itu berusia 19 bulan, dan Fatimah ini yang kemudian menjadi dinikahi, maksud kami, oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Siapa Ahmad Rashid Sultan Mansur ini? Ahmad Rashid Sultan Mansur ini adalah seorang murid kesayangan dari ayah beliau. Jadi ini ada beberapa tokoh yang bisa kami sebutkan di sini. Pertama itu adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang kedua, Ki Bagus Hadi Kusumo. Ketiga, Suryo Pranoto. Yang keempat, Haji Fakhrudin. Kelima, A.R. Sultan Mansur. Dari A.R. Sultan Mansur inilah pendidikan politik Islam atau sosiologi yang beliau pelajari, kemudian bagaimana mengintegrasikan kajian-kajian tafsir dengan kehidupan real di tengah masyarakat. Jiwa pergerakan yang beliau dapatkan di Yogyakarta itu diberi roh oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Jadi wawasan intelektual yang beliau dapat di Yogyakarta diberikan rohnya oleh, atau diberikan jiwanya, ilmu itu oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Sehingga dalam salah satu kutipan pengantar Ahmad Rashid Sultan Mansur dalam buku Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka, ayah kami itu, ungkap beliau, maksudnya mertua beliau sendiri, Haji Abdul Karim Amrullah, terlalu tanda petik keras dalam mendidik Buya Hamka ini. Tapi dengan dia berkunjung ke tempat saya di Pekalongan, saya berusaha untuk mengasah jiwanya, sehingga jadilah dia seperti Buya Hamka yang kita kenal pada saat ini. Ungkap ayah Sultan Mansur pada tahun 70-an. Dari ayah Sultan Mansur ini sudah tampak isi dari apa, atau isi kepala dari Abdul Malik. Ilmu yang dia punyai sudah semakin membuat dia dewasa dalam bersikap, dan juga apa yang disampaikan itu sudah betul-betul layak untuk dianggap sebagai seorang orator, layak dianggap sebagai orang yang sudah mempunyai ilmu. Dan betul saja, dalam pertemuan di Pekalongan, dalam beberapa tabligh akhbar, Abdul Malik sudah berani tampil untuk menjadi orang yang mempropagandakan Islam melawan sosialisme. Bahkan di pertemuan beliau yang kedua dengan Cokro Aminoto, ketika berkunjung ke Pekalongan, terjadi tabligh akhbar besar-besaran. Dalam tanya jawab tabligh akhbar itu, Cokro Aminoto ditentang atau dibantah oleh beberapa agen komunis. Dengan senyum, agen-agen komunis itu dilayani oleh Cokro Aminoto. Setelah mereka menyampaikan atau merusak citra Islam, dijawab dengan jawaban yang logis, tangkas oleh Cokro Aminoto, sehingga beliau mendapatkan aplaus yang luar biasa dari peserta tabligh akhbar itu. Dan Buya Hamka juga ikut menjadi orang yang tampil atau menjadi orator dalam beberapa tabligh akhbar. Setelah dirasa cukup oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur tentang perubahan yang cukup mendasar dari kepribadian Abdul Malik itu, selama lebih kurang beliau tinggal di Pekalongan itu adalah 6 bulan. Maka pada pertengahan tahun 1925, Ahmad Rashid Sultan Mansur menyarankan, meminta kepada Abdul Malik untuk segera pulang. Karena sudah dirasa cukup apa yang dilihat oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur pada saat itu dari perubahan yang ada pada diri Abdul Malik. Beliau pulang, sampai di Padang Panjang, Abdul Malik mendirikan kursus-kursus keislaman, mendirikan tabligh Muhammadiyah yang sampai pada hari ini masih bisa kita lihat, yaitu di Kauman Padang Panjang. Itu adalah hasil dari apa yang beliau dapatkan di Yogyakarta dan apa yang beliau dapatkan pula di Pekalongan. Dari beberapa kursus yang beliau adakan itu juga dibukukan, sehingga pada tahun 25, tahun 26 itu sudah ada beberapa karya tulis beliau yang dicetak menjadi
buku atau menjadi selebaran. Dan juga diadakan beberapa kursus pidato. Kursus pidato itu adalah beliau yang membuatkan materi bagi murid-murid beliau yang akan tampil. Tapi atas nama murid yang tampil. Jadi beliau mengkonsepnya, diberi nama adalah murid yang akan tampil. Pada semua materi itu, beliaulah yang konseptornya, beliau yang menuliskannya. Ini untuk memberikan kesan bahwa apa yang beliau dapatkan di Yogyakarta itu adalah sesuatu yang memang berbeda dari apa yang dahulu beliau pelajari di Padang Panjang. Dan ayah beliau sendiri melihat sekarang Abdul Malik sudah menjadi seorang revolusioner. Sudah bisa menandingi kegagahan propagandis atau propaganda-propaganda yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Tetapi beliau menampilkan Islam sebagai solusi. Islam sebagai jalan hidup. Sehingga pidato-pidato Buya Hamka itu juga tidak kalah garangnya dengan orang-orang komunis. Ayah beliau sendiri melihat ini sudah menjadi seorang orator yang ulung. Tetapi dalam semangatnya beliau berdakwah, berorasi di beberapa tempat, bahkan untuk melayani permintaan yang ada di Padang Panjang dan Maninjau, itu beliau rela jalan kaki. 1 pekan di Padang Panjang, kemudian jalan kaki ke Maninjau, menetap pula di Maninjau selama 1 pekan. Balik lagi ke Padang Panjang, jalan kaki. Semangat yang membara itu akhirnya menjadikan fisik beliau tidak merasakan lelahnya berjalan. Menjadikan fisik beliau tersebut ringan ketika pekerjaan tersebut betul-betul dijiwai. Dari orasi-orasi yang beliau tampilkan di 2 daerah itu, Padang Panjang dan Maninjau, rupanya juga tidak luput mendapatkan kritikan. Kritikan yang disampaikan adalah apa gunanya pandai berorasi, apa gunanya pandai bersilat lidah, apa gunanya pandai menyampaikan teori yang banyak, tetapi belum ada isinya secara mendalam. Maksudnya adalah bahwa ada kelemahan yang dilihat oleh banyak orang atau para ulama, termasuk ayah beliau sendiri pada saat itu. Beliau belum menguasai secara penuh gramatika bahasa Arab. Nahu sorof ketika beliau menyampaikan ayat atau ketika beliau menyampaikan hadis, itu masih belum sesuai dengan kaidah gramatika bahasa Arab. Ini kelemahan yang disampaikan kepada beliau oleh banyak orang, oleh orang yang mengetahui gramatika bahasa Arab, atau oleh ayah beliau sendiri juga merasakan hal yang sama. Sehingga akhirnya pada titik tertentu kehebatan beliau berorasi itu juga menjadi cibiran bagi orang-orang yang memang tidak suka dengan dakwah yang beliau sampaikan. Waktu terus berjalan dan sampailah pada saat di mana salah satu sekolah Muhammadiyah yang ada di Maninjau membuka pendaftaran mencari guru sekolah yang akan dibuka itu karena kekurangan guru. Dibukalah pendaftaran dan Buya Hamka termasuk salah seorang yang memasukkan lamaran supaya diterima menjadi guru di sekolah tersebut. Karena guru yang kurang pada saat itu, beberapa pengurus yayasan juga ikut menjadi guru. Akhirnya Buya Hamka memasukkan lamaran. Dipertimbangkan orang lamaran beliau itu, tapi kesimpulan akhirnya bahwa beliau tidak diterima. Apa alasan beliau tidak bisa diterima menjadi guru di sekolah tersebut? Karena beliau tidak mempunyai ijazah. Kebulatan tekad atau kekuatan intelektual yang sudah dianggap matang oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur ketika beliau berkunjung ke Pekalongan dan disuruh pulang. Tetapi ketika muncul penolakan untuk menjadi guru itu membuat Buya Hamka juga down. Jatuh mental beliau. Dan dalam suasana yang demikian, apa saja yang disampaikan orang seakan-akan itu adalah sindiran bagi beliau. Sehingga pencaharian jati diri yang sudah dianggap cukup oleh beberapa orang guru beliau itu, tapi secara pribadi beliau juga mendapatkan tekanan batin. Dan tekanan batin itulah yang pada akhirnya beliau mengambil kesimpulan kedua. Pertama, pencarian jati diri ke Yogyakarta dan Pekalongan. Dapat apa yang beliau cari, terobati rasa haus intelektual beliau, dan merasa kenyang dengan banyaknya gizi-gizi ilmu yang diberikan oleh para guru yang kita sebutkan tadi. Akhirnya dengan ditolaknya beliau menjadi guru pada masa kepulangan beliau
dari tanah Jawa setelah beroasi di beberapa tempat, setelah diterima berdakwah, tapi ada kritikan fundamental tentang gramatika bahasa Arab yang tidak beliau punyai, atau ijazah yang juga tidak beliau punyai, yang menyebabkan tidak bisa diterima menjadi guru di salah satu sekolah yang ada di Maninjau. Akhirnya langkah kedua yang beliau ambil itu adalah ingin pergi sejauh mungkin dari kampung halaman, ingin pergi sejauh mungkin dan akan membuktikan di kemudian hari bahwa tuduhan yang disampaikan orang kepada beliau itu adalah tuduhan yang membangkitkan semangat beliau untuk berubah.